Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk hari ini boleh berkumpul bersama. Mari kita sama-sama mau saat teduh bersama, kita siapkan hati masuk dalam keheningan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru ini. Nafas kehidupan yang baru, kesempatan yang baru, yang Kau berikan kepada kami untuk menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi yang Kau berikan kepada kami. Kini kami mau berkumpul Bapa, ingin duduk diam dalam hadirat-Mu, menaikkan syukur dan pujian kami. Lawatlah kami semuanya ya Bapa, tanpa terkecuali. Bukalah hati ini, satukanlah roh kami untuk dapat memuji dan menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami oleh kuasa darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami sungguh dapat merasakan hadirat-Mu. Berkati setiap jaringan yang terpasang dan perangkat yang kami gunakan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi ini ya Bapa, dan penuhilah dengan urapan-Mu. Bawalah kami semuanya mengalami Engkau pada saat teduh ini. Beracaralah ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, di awal hari ini, pada saat teduh bersama, kita mau mencari wajah Tuhan. Karena jiwa kita merindukan Dia. Merindukan Allah yang hidup. Allah yang terus ada dan terus menyertai kita. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang
sepertimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Benar ya Allah, tiada Allah lain yang seperti Engkau. Engkau yang terus memelihara hidup kami dengan rahmat dan berkat. Engkau yang terus menjadi penolong bagi kami. Dan waktu-Mu Tuhan selalu tepat. Dan meski seringkali terasa lambat, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berterima kasih untuk kesempatan memuji dan menyembah Engkau. Bersama para malaikat-Mu di surga, kami ingin datang menyembah. Kami ingin memuji-muji Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selalu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan,
melebihi segala, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat. Mari sahabat semua, kita mau tinggikan Dia. Kita mau tinggikan Tuhan kita melebihi segalanya. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenarannya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Selamanya di dalam roh kami meninggikanmu, menyembahmu di dalam Korbankan dirimu buat kami meninggikanmu, menyembahmu, Engkau ajaib, kami meninggikanmu, menyembahmu, sebab Kau Allahku, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, Engkau ajaib,
Engkau Oh ya ya ya. Oh ya ya ya. Oh ya ya ya. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang begitu agung. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu, Jacqueline. Urapi dia Tuhan, penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak, teman-teman sekaliannya. Pada pagi ini bacaan Injil kita diambil dari bacaan Yohanes 13 ayat 21 hingga 33 dan ayat 36 hingga 38. Di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan, tetapi saya akan mengambil beberapa ayat-ayat yang penting untuk kita renungkan di dalam firman ini pada pagi ini. Sebelum itu, peristiwa utama di dalam bacaan firman pagi ini adalah Yesus bernubuat tentang pengkhianatan terhadap dirinya. Yang kedua adalah perintah yang baru. Yang ketiga, nubuat bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Pada ayat ke-21 berbunyi begini, sungguh benar kata-kataku ini, salah seorang daripada kamu akan mengkhianati aku. Di ayat ini ternyata Yesus lebih dahulu mengenal hati pengikut-pengikutnya sebelum pengkhianatan terjadi. Begitulah juga bagaimana Yesus mengenal hati setiap kita yang berada di sini sekarang ini. Segala perkara yang akan terjadi diketahui olehnya terlebih dahulu, kerana setiap yang terjadi haruslah tetap terjadi untuk sesuatu rencana yang lebih besar dan yang lebih sempurna di hadapan Allah, yaitu penyelamatan seluruh jiwa-jiwa. Tiada yang terkecuali untuk diselamatkan. Pada ayat ke-25 sehingga 26, bunyinya begini. Pengikut itu mendekati Yesus lalu bertanya, siapakah dia, ya Tuhan? Yesus menjawab, orang yang aku berikan roti yang akan aku celup ke dalam mangkuk, dialah orang itu. Oleh itu,
Yesus mengambil sedikit roti, mencelupkannya ke dalam mangkuk, lalu memberikan roti itu kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Setiap perkara pasti ada tanda-tanda yang diberi terlebih dahulu, petanda dari Yesus kepada pengikut-pengikutnya, identiti orang yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas. Di dalam kehidupan kita juga sama. Roh Kudus sentiasa memberi petanda-petanda khusus supaya kita berhati-hati hidup di bumi ini. Namun begitu, masih ramai manusia tidak mengerti dengan petanda-petanda dari Roh Kudus. Tetapi jika kita hidup secara rohani dan bukan fokus kepada kedagingan, maka kita akan lebih peka akan amaran atau dorongan dari Roh Allah untuk terus selamat di dalam bimbingannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-32, jika Allah dimuliakan melalui anak manusia, dia pun dimuliakan oleh Allah sendiri, dan Allah akan segera memuliakan dia. Melalui kesengsaraan dan kematian, dia kekal setia dan taat kepada perintah Bapanya sehingga ke hujung nyawanya sendiri. Dia tidak berhenti separuh jalan atau menyerah kalah atau berpaling kepada yang lain. Kasih yang kekal dan hanya yang satu-satunya di dalam dia. Dia letakkan Bapanya yang paling atas dari segala-gala yang dia miliki. Dia sanggup mati demi rencana Bapanya, kerana dia percaya Bapa adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Maka dia, Yesus, juga akan kekal hidup seperti Bapanya dan dimuliakan seperti Bapanya sendiri. Pada ayat ke-34 sehingga ayat ke-35. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku sudah mengasihi kamu. Jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu pengikut-pengikutku. Di sini, jika kita mahu menjadi pengikut Yesus, kita haruslah mencontohi kepribadian Yesus Kristus sendiri yang penuh dengan cinta kasih. Segalanya cinta kasih. Jika semua orang di dunia ini saling mengasihi, pasti dosa tidak akan ada sama sekali. Tidak akan pernah wujud perkataan dosa dan bunyi perkataan dosa tidak akan wujud jika segalanya adalah cinta kasih. Adakah Anda dan saya sudah cukup layak dipanggil sebagai pengikut-pengikut Yesus yang penuh dengan cinta kasih? Tanyalah secara peribadi pada diri kita sendiri. Tuluskah hatiku mengasihi orang lain? Di dalam mereka juga ada Roh Allah, sama seperti diriku. Jika aku membenci mereka, samalah seperti aku membenci Yesusku. Kerana Roh Allah juga ada di dalam tubuh mereka, sama sepertiku. Pada ayat yang ke-38, Yesus menjawab, betulkah engkau sanggup mati untukku?
Ketahuilah sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau akan berkata, engkau tidak mengenal aku. Allah mengetahui sangat sukar bagi kita untuk mati demi Dia. Mati demi teman-teman atau saudara mara kita juga tidak sanggup dan tidak punyai keberanian seperti Yesus. Mengapa? Inilah perbezaan kita dengan Allah. Kita ini adalah manusia biasa yang dicipta dan Dia adalah Tuhan yang mencipta. Kasih kita tidak setanding dengan Tuhan. Kasih kita bisa berubah-ubah. Kasih Tuhan tetap setia dan kekal selamanya. Oleh sebab itu, janganlah kita mau melebihi Dia dalam segala perkara. Segala kelebihan dan kedudukan kita saat ini semua datang dari Tuhan kerana cinta kasih-Nya. Tanpa Dia kita bukan siapa-siapa. Kita tiada artinya jika tiada kasih dari Allah. Kita harus taat, hormat, setia dan percaya selalu dan selama-lamanya kepada Allah Bapa, kepada Sang Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang akan mengadili kita di akhir zaman nanti. Dia adalah keturunan Allah yang diturunkan kepada kita, yang akan mewakili kita, membela kita di hadapan Allah. Bersyukurlah selalu, teman-teman, walaupun dengan perkara yang kecil yang kita miliki. Jangan berasa kecewa jika kita memiliki yang sedikit sahaja. Kerana bagi Allah kita sama sahaja. Hanya tugas kita yang berbeza. Dia tidak memandang kita dari harta, tidak memandang kita dari rupa. Marilah teman-teman, kita renungkan diri kita masing-masing secara pribadi di rumah masing-masing. Selepas ini, adakah aku pengikut Yesus yang benar? Allah memberkati. Pujilah Kristus. Mari kita satukan hati dari firman yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami sungguh ucap syukur atas hari yang baru ini. Kami berterima kasih atas firman yang telah diberikan melalui saudara kami Jacqueline, Tuhan. Biarlah firman ini tumbuh di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kasih setiamu, Tuhan, boleh kami lihat, boleh kami lakukan, Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Paulus dan Ibu Vila yang Kau pakai, Tuhan, untuk pembimbing kami, Tuhan, jadi pembimbing kami. Berkati anak-Mu ini, Tuhan, agar kiranya Engkau pakai lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kasih setia-Mu, Tuhan, kekal dan selama-lamanya. Saat ini kami mohon, Tuhan, berkati keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami pada hari ini.
Berkati kehidupan rumah tangga kami, Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami, Tuhan. Berkati pertumbuhan iman kami, Tuhan. Agar kami lebih mengenal lebih dalam tentang Engkau, Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, barang siapa mengenal aku, ia juga mengenal Bapakku. Dan barang siapa melihat aku, ia juga melihat Bapakku. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Mari kita doa komunitas. Kami juga mau berdoa, Tuhan. Malam nanti ada PH Teams. Berkati agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Berkati pelayan-pelayannya, Tuhan, Kau pakai secara luar biasa. Urapi dan penuhi mereka, Tuhan. Agar mereka mengalami kebaikan-Mu, Tuhan. Melalui PH Teams ini. Kita doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra. Lanjut foto ya. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati.